Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pekan yang lalu kita sudah pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang nifak, definisi dari nifak, dan salah satu jenis dari nifak, yaitu nifak itu definisinya adalah menampakkan Islam secara zahir, menampakkan Islam dari luar, tapi di dalam hatinya kufur, di dalam batinnya kufur. Maka ini munafik. Dia munafik. Dan kenapa dikatakan dia munafik? Karena dia masuk dari satu pintu namun keluar dari pintu yang lain. Ini munafik, dan munafik ini keluar dari Islam. Artinya dia bukan sebagai seorang muslim. Nah, munafik ini ada dua jenis, dan yang sudah kita pelajarin jenis pertama, yaitu nifaq al-asghar, an-nifaqul asghar, yaitu an-nifaqul akbar. Nifaq al-akbar yaitu munafik akbar, yaitu yang berkaitan dengan i'tiqad. An-nifaqul i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan keyakinan. Dia menampakkan keyakinannya dari luar seolah-olah dia sebagai seorang muslim, padahal hakikatnya dia adalah orang kafir. Padahal hakikatnya dia orang kafir. Dan ini keluar dari Islam. Dan bahkan orang munafik ini lebih buruk daripada orang kafir itu sendiri. Bahkan orang munafik ini lebih buruk daripada orang kafir itu sendiri. Baik, sekarang jenis yang kedua, nifaqul amali. Nifaqul amali. Apa itu nifaq amali di sini? Yang pertama nifaq i'tiqadi, ini keluar dari Islam. Yang kedua nifaqul amali. Wa huwa amalu syai'in min a'malil munafiqin ma'a baqa'il imani fil qalbi. Nah, nifaq amali di sini adalah seseorang yang beramal, seorang muslim, dia beramal dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang munafik, namun dia masih muslim, dia masih punya iman di dalam hatinya. Apa amalan orang munafik? Apa amalan orang munafik? Ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan dalam sebuah hadisnya. Dalam hadis, yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik ketika dia mengamalkan sebuah amalan ini, maka amalan ini adalah umumnya amalan yang dikerjakan oleh orang munafik. Nah, nifaqul a'mali atau nifaqul amali ini, munafik amali, tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun kalau dia sering terus melakukan nifaq amal di sini, yaitu sering melakukan amalan-amalan yang sering dikerjakan oleh orang-orang munafik, bisa-bisa ini sebagai pengantar bagi dia untuk menjadi nifaq i'tiqadi. Nah, bisa-bisa jadi pengantar, artinya jadi sarana ini. Kalau dia sering melakukan amal yang dilakukan oleh orang-orang munafik i'tiqadi. Nah, pelaku nifaq amali di sini ada bibit keimanan di dalam hatinya, namun ada juga bibit kemunafikan di dalam hatinya. Nah, kalau seandainya bibit kemunafikan ini semakin besar, semakin banyak, ini bisa menjadi sebab bagi dia menjadi nifaq i'tiqadi, menjadi nifaq yang menjadi orang-orang munafik yang benar-benar munafik.
Nah, apa itu amal orang-orang munafik? Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadisnya, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khislah minhunna kanat fihi khislah minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 yang mana 4 ini jika ada pada diri seseorang maka dia menjadi orang munafik tulen. Siapa saja yang memiliki salah satu dari sifat-sifat munafik ini, maka dikhawatirkan dia akan menjadi munafik tulen hingga dia meninggalkannya. Hingga dia meninggalkannya. Apa sifatnya ini? Sifat yang 4 tersebut, idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Yaitu kalau dia dikasih amanah, dia dikasih sebuah amanah untuk melakukan sesuatu, dia khianat. Dia diberikan amanah untuk mengelola keuangan, tapi dia khianat, dia korupsi misalnya. Dia diberikan amanah untuk mengelola sebuah yayasan, tapi dia selewengkan dana yayasan dan yang lainnya. Maka ini salah satu dari sifat-sifat munafik. Idza hadatsa kadzaba. Jika dia bicara, dia berdusta. Wa idza ahada ghadara. Dan jika dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Wa idza khasama fajara. Dan jika dia berdebat, berbantah-bantahan, dia melakukannya dengan keji, dengan fajir. Ya. Maka ini 4 sifat orang-orang munafik. 4 perbuatan atau amal yang sering dilakukan orang-orang munafik. Kalau dia diberi amanah, maka dia khianat. Kalau dia ngomong, dia bicara, dia ngobrol sama orang lain, dia suka dusta. Nah, hampir setiap dia bicara pasti ditemui sebuah kedustaan. Ini orang munafik. Kalau dia punya janji, maka dia batalkan janjinya, dia tidak tepati janjinya. Ya, dia berjanji yang memang seharusnya dia penuhi, tapi dia tidak tepati janjinya. Dan jika dia berdialog sama orang lain, dia berdebat sama orang lain, dia adu argumentasi sama orang lain, dia lakukan dengan cara yang keji. Maka ini sifat dari orang-orang munafik. Nah, kalau ada seorang muslim yang memiliki sifat ini, maka dia punya sifat munafik. Tapi dia tidak menjadi orang munafik tulen sebagaimana nifaq i'tiqadi. Dia tidak menjadi munafik sesungguhnya, hanya saja dia punya sifat munafik. Nah, kalau sifat ini semakin banyak, membesar pada diri seorang, maka sifat-sifat ini akan membawa dia nanti kepada munafik tulen, kepada munafik yang seolah-olah dia Islam tapi hakikatnya dia kufur. Ini dia. Nah, faman ijtama'at fihi hadhil khisal al-arba' faqad ijtama'a fihi syarr. Kalau terkumpul 4 sifat ini pada diri seseorang, maka terkumpullah keburukan pada dia. Wa khasalat fihi nu'utul munafiqin. Dan terkumpullah pada dia sifat-sifat atau julukan munafik. Julukan munafik. Ya, kalau terkumpul semua sifat ini, ya ada pada dia. Ya, dia kalau bicara dia bohong, kalau dikasih amanah dia khianat, kalau dia kalau dia berjanji dia ingkari janjinya, kalau dia adu argumentasi dengan orang lain dia secara kasar membantah orang lain dan yang lainnya.
Maka jika terkumpul ini pada diri seseorang, maka julukan munafik itu bisa tersematkan pada orang tersebut. Pada orang tersebut. Kalau salah satunya ada pada orang tersebut, maka sifat munafik ada pada dia. Sifat munafik ada pada dia. Karena terkadang seorang hamba, fa innahu qad yajtami'u fil 'abdi khisalu khairin wa khisalu syarr. Khisalul iman wa khisalul kufri wan nifaq. Karena bisa saja seorang muslim ada pada dirinya itu ada sifat yang baik dan ada sifat yang buruk. Ada sifat seorang mukmin, ada juga sifat kufur pada dia, ada juga sifat munafik. Dia seorang muslim, dia rajin ibadah, dia rajin salat, dia rajin melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga suka bohong. Maka di sini ada sifat muslimnya, ada sifat imannya, dan ada sifat munafiknya. Nah, namun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Hanya saja dia diancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang dia kerjakan. Berdasarkan apa yang dia kerjakan. Maka ini sifat-sifat munafik. Ya. Wa minhu at-takasul anis shalah ma'al jamaah fil masjid fa innahu min sifatil munafikin. Nah, di antara seorang muslim itu juga ada yang punya sifat munafik. Apa itu sifat munafik? Yaitu malas salat berjamaah ke masjid. Nah, orang munafik itu punya sifat malas melaksanakan salat berjamaah di masjid. Nah, kalau ada seorang muslim melakukan ini, maka dia diancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki salah satu dari sifat-sifat munafik. Dia memiliki dari salah satu dari sifat munafik, dan ini bahaya sekali. Maka kalian wahai anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jangan biarkan sifat munafik ini ada pada diri kalian. Setiap kali adzan berkumandang, maka segera pergi ke masjid. Jangan salat di rumah, karena laki-laki itu wajib untuk melaksanakan salat di masjid. Salatlah di rumah, salatlah di masjid. Kemudian setiap kali adzan segera datang ke masjid, kecuali kalau ada udzur seperti hujan atau yang lainnya. Nah, dan ini bahaya sekali kalau seandainya kita punya sifat munafik di dalam hati kita biarkan, karena dia akan semakin lama semakin membesar. Dia akan semakin membesar hingga akhirnya menjadi munafik murni, munafik tulen. Apa itu munafik tulen? Ya, dari luar dia seolah-olah mengaku sebagai muslim, tapi dari dalamnya dia kufur. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan, coba bayangkan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang langsung belajar dengan Nabi, orang yang diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka termasuk generasi yang terbaik, dan sebagian dari mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Mereka sangat takut dengan sifat munafik ini. Jangan sampai salah satu sifat munafik itu terkena pada diri mereka. Jangan sampai salah satu dari sifat munafik tersebut masuk ke dalam hati mereka. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, yang dia mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Aku temui 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya takut kalau munafik itu akan masuk ke dalam hati mereka. Semuanya pada takut kalau sifat munafik itu masuk pada diri mereka. Baik, ini munafik amali. Jadi munafik amali ini berbeda dengan munafik i'tiqadi. Apa bedanya munafik amali dengan munafik i'tiqadi? Beda munafik amali dengan munafik i'tiqadi, atau
nifakul akbar dengan nifakul asghar. Bedanya itu adalah yang pertama, nifakul akbar, munafik akbar atau munafik i'tiqadi, itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau dia di dalam hatinya ada nifak i'tiqadi, yaitu di luar dia mengatakan saya muslim, tapi di dalamnya terang-terangan dalam hatinya dia mengatakan saya kafir, saya bukan muslim, saya membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya membenci Allah Subhanahu wa taala, saya membenci orang-orang Islam, saya membenci syariat Islam. Itu di dalam hatinya. Tapi di luarnya dia mengaku-ngaku mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai kaum muslimin, mencintai syariat Islam dan yang lainnya. Maka ini nifak al-akbar. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun nifakul asghar, maka nifak seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena ya dia taat kepada Allah atau dia masih muslim, hanya saja amalnya masih melakukan amalan orang munafik. Seperti kalau dia ngomong, dia bicara, kadang-kadang dusta, dan bahkan banyak dustanya, sering berdusta. Nah, ini dia masih muslim statusnya, namun hanya saja dia diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, nifak i'tiqadi atau nifakul akbar, ikhtilafu sarri wal alaniyah fil i'tiqad, yaitu nifak akbar atau nifak i'tiqadi itu beda antara lahir dan batinnya, beda antara hati dan apa yang dia tampakkan dalam urusan keyakinan. Yang dia tampakkan saya muslim katanya, dia sholat, dia rajin puasa, dia ibadah, dia bayar zakat, bahkan dia naik haji. Tapi itu hanya casingnya saja dari luar. Sementara dari dalam, di dalam hatinya dia membenci yang namanya sholat, dia membenci yang namanya puasa, dia membenci yang namanya syariat Islam dan yang lainnya. Dia membenci itu semua. Jadi terjadi perbedaan antara apa yang dia tampakkan dengan apa yang dia sembunyikan. Nah, itu dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah. Adapun nifakul asghar, ikhtilafus sar wal alaniyah fil a'mal dunal i'tiqad. Adapun nifakul asghar, yaitu munafik amal, nifakul amali, yaitu adanya perbedaan antara yang nampak dengan yang tidak nampak dalam urusan amal semata, bukan akidah, bukan i'tiqad, bukan keyakinan. Jadi ya secara fisik dia malas sholat, dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa gitu. Secara fisik dia nggak mau puasa, tapi di dalam hatinya dia meyakini sholat itu wajib, puasa itu wajib. Di dalam hatinya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak disembah, dia meyakini. Tapi ketika disuruh sholat, kadang dia malas, kadang dia sholat, ya puasa juga demikian. Nah, jadi sifat munafik ada pada dia, tapi imannya masih ada, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi ada perbedaan antara apa yang dia tampakkan dengan apa yang dia sembunyikan dalam urusan amal. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, anna nifaqal akbar la yusdar min mu'min, wa amma nifaqul akbar asghar faqad yusdaru minal mu'min. Nifakul akbar atau nifak i'tiqadi itu tidak disandarkan dia sebagai seorang mukmin, atau dia tidak sebagai orang yang mukmin. Ini nifak i'tiqadi, dia kafir, dia keluar dari Islam, dia kufur. Adapun nifak asghar, maka dia masih sebagai seorang mukmin, dia masih sebagai seorang mukmin. Ini nifakul asghar. Baik. Kemudian
Yang terakhir atau yang keempat dari perbedaan antara munafik i'tiqadi dengan nifaqul i'tiqadi dengan nifaqul amali. Nifaqul akbar fil ghalib la yatubu sahibuhu. Nifaqul akbar atau nifaq i'tiqadi ini umumnya pelakunya tidak taubat. Pelakunya tidak taubat atau tidak diterima taubatnya. Pelakunya tidaklah bertaubat, susah untuk bertaubat. Walau taba faqad ukhtulifa fi qabili taubatihi indal hakim. Kalaupun munafik i'tiqadi ini taubat, maka taubatnya itu kadang-kadang tidak diterima oleh hakim, oleh pemimpin, atau tidak diterima, diperselisihkan apakah taubatnya itu bisa diterima atau tidak. Apakah taubatnya itu bisa diterima atau tidak. Ini nifaq i'tiqadi. Ya bagaimana hakim mau menerima, karena susah sekali. Orang yang munafik ini yaitu orang yang dia menampakkan dari luar dia muslim, tapi di dalam hatinya dia kufur. Kemudian dia taubat, dia mengatakan, wah saya benar-benar taubat, saya kembali menjadi Islam katanya. Orang nggak akan percaya, benar nggak dia benar-benar taubat. Karena apa? Karena munafik ini dia tampakkan dari luar dia muslim, dalam hatinya dia kafir. Ya, jadi orang tidak percaya, sulit untuk mempercayai taubatnya orang munafik ini karena kebiasaan dia bohong. Ya, sebagaimana orang yang pembohong, kebiasaan dia bohong. Kemudian dia kemudian dia ngomong sama orang lain, saya taubat dari bohong. Saya taubat dari bohong. Tentu orang akan sulit mempercayainya. Kenapa? Karena setiap dia ngomong biasanya bohong. Nah, sulit bagi orang untuk mempercayainya ketika dia mengatakan saya taubat dari bohong. Nah, inilah dia orang munafik i'tiqadi ini. Diperselisihkan taubatnya oleh para pemimpin, para imam, para penguasa. Beda halnya dengan nifaqul asghar atau nifaq amali. Beda halnya dengan nifaq amali. Maka ketika mereka taubat mereka diterima oleh hakim, taubat mereka diterima oleh hakim. Pelakunya bahkan ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubatnya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, alangkah banyaknya sifat-sifat dari sifat munafik ini yang dihadapkan kepada seorang mukmin yang dia melakukannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Kenapa? Karena dia hanya sekedar masih melakukan amalan-amalan kemunafikan. Terkadang di dalam hatinya tersebut dimasukkan ke sifat-sifat kemunafikan, namun ditolaknya dan Allah Subhanahu wa taala pun menolaknya. Nah, ya mukmin itu kadang-kadang dia diuji dengan was-was syaitan, dengan was-was kekufuran yang bisa mempersempit hatinya. Nah, sebagaimana perkataan sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yukhirru minas sama'i ilal ard ahabbu ilaihi min an yatakallama bih. Faqala dzalika sharihul iman. Sebagaimana kata sahabat Nabi SAW, wahai Rasulullah, salah seorang kami mendapati dirinya tersebut yang mana kalau dia jatuh dari langit ke bumi itu lebih dia sukai daripada dia berbicara dengan sesuatu sesuatu yang dilarang, sifat-sifat munafik. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah dia bentuk keimanan yang jelas. Nah, jadi seorang mukmin itu terkadang dia memiliki sifat-sifat munafik. Namun Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya karena hakikat hatinya itu sebenarnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang munafik tulen yang hatinya itu membenci Allah Subhanahu wa taala. Dia tampilkan saja fisiknya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari luar dia kelihatan orang yang mencintai Allah, tapi dari dalam hatinya dia ternyata membenci Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dia suka bohong. Maka ketika dia taubat akan sulit untuk membedakan dia apakah dia benar-benar taubat atau tidak.
Apakah dia berbohong? Makanya taubatnya seorang munafik itu tidak diterima oleh hakim atau oleh pemerintah atau oleh oleh pemimpin di sebuah negeri. Nah, ini dia. Amma ahlun nifaqil akbar faqala Allahu fihim. Nah, nifak akbar ini atau nifak i'tiqadi ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mereka, tentang sifat mereka, kondisi mereka. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu buta, mereka itu bisu, mereka itu tuli. Buta mereka melihat kebenaran, bisu mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, tuli mereka dari nasihat-nasihat yang benar. Maka fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali, mereka tidak akan taubat. Ya, sulit bagi orang-orang munafik ini bisa taubat. Kenapa? Memang hatinya itu memang membenci Islam. Dari luar dia tampakkan sebagai muslim. Ya, mereka tidak akan kembali dari jalan yang benar. Mereka akan selamanya berada di dalam kesesatan. Inilah orang munafik. Maka hati-hati dengan sifat-sifat munafik yang ada pada diri kita. Kalau kita mendapatkan sifat munafik ini di dalam diri kita, buang sejauh-jauhnya. Buang sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surah Taubah ayat 126, awala yarawna, dan tidaklah mereka melihat annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini, bahwa mereka difitnah setiap tahun sekali atau beberapa kali, thumma la yatubuna wala hum yadzakkaruna, namun mereka tidak bertaubat dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kondisi orang munafik, yaitu mereka difitnah, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap tahun itu beberapa kali diberi musibah, tapi tetap mereka tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kondisinya orang-orang munafik, nifakul akbar atau nifak i'tiqadi. Syekhul Islam terakhir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya taubat secara zahir dari orang-orang munafik ini, karena nggak diketahui benar nggak dia taubat, benar nggak dia mencampakkan sifat-sifat kemunafikannya ini. Nah, ini dari sifat dari perbedaan antara munafik i'tiqadi, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Jadi kita sudah pelajarin nifak atau munafik, definisinya, kemudian jenis-jenis dari nifak, dan kemudian perbedaan antara nifak i'tiqadi dan nifak amali. Mungkin hanya sampai di sini saja pelajaran kita. Bagi kalian yang ada pertanyaan, maka silahkan kirim pertanyaan kalian ke WA saya secara pribadi. Jangan lupa di awal pertanyaan tulis dulu nama saya dan kelas, agar Ustadz bisa tahu ini adalah pertanyaan dari murid Ustadz yang bisa Ustadz jawab nanti di pelajaran, di sesi-sesi pelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.